Kurang panas itu bisa antara dua, antara lengket banget sama enggak, karena ini wajan saya udah bagus, udah saya pakai setiap hari, jadi dia nggak lengket, tapi dari tingkat kematangan pun lebih lama karena kurang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mas Indro. Di sini saya mau menjawab atau menjelaskan komentar-komentar kawan semua ya. Saya mau menjelaskan tentang pemanasan wajan yang kurang panas dan hasilnya disitu bisa lengket kalau wajan baru. Kalaupun wajan yang sudah jadi atau sering kita pakai mungkin nggak lengket tapi hasilnya kurang sempurna. Dan yang kedua, saya mau menjelaskan kenapa krepes di situ adonannya tebal di tengah dan tidak bisa tipis merata, karena mungkin kawan-kawan yang baru tahap belajar nggak langsung diratakan setelah adonan ditaruh. Jadi supaya bisa matang sempurna dan rata, habis ditaruh langsung diratakan. Dan yang ketiga, saya mau menjelaskan pembuatan krepes dengan panas wajan yang sempurna dan tipis juga sempurna. Maka untuk itu tonton terus ya. Nah kawan-kawan, di sini ada 3 wajan ya yang suka saya pakai jualan. Di sini saya mau mempraktekkan kenapa krepes itu suka lengket di wajan. Terus yang kedua, kenapa krepes suka tebal di tengah. Dan yang ketiga, nanti saya akan mempraktekkan panasnya yang pas dan hasilnya bagus ya dalam satu adonan. Jadi kawan-kawan suka bertanya kenapa suka lengket atau tebal di tengah, makanya nanti kita atau saya praktekkan di sini ya, supaya teman-teman juga semuanya pada bisa. Nah sekarang saya akan nyalakan kompornya ya. Kompor pertama, kompor kedua, kompor ketiga. Nah di sini saya mau mempraktekkan dalam satu adonan yang sama ya, tapi dengan panas wajan yang berbeda. Saya mau mempraktekkan yang di situ wajan kurang panas atau belum panas ya. Nanti si adonan itu akan terlalu tipis dan lengket di wajan ya. Kita praktekkan. Nah ini wajan yang kurang panas ya, tuh seperti ini, dan suka ketarik juga nih pada berlobang. Yang kedua ini dengan apa itu, tebal di tengah ya, adonan suka tebal di tengah karena habis ditaruh adonan itu harusnya langsung buru-buru diratakan, tapi kawan-kawan mungkin terlalu lama untuk memutarnya. Bentar, kita tunggu sampai panas wajan yang benar-benar pas. Nah kawan-kawan, ini panasnya udah pas, tapi kawan-kawan mungkin terlalu lama untuk memutarnya, makanya di situ krepes itu akan tebal di tengah ya, karena baru belajar nggak langsung buru-buru diputar. Nah seperti ini ya kawan-kawan ya. Nih, jadi adonan itu tebal di tengah. Nih, si lingkaran ini yang lebih tebal ya, kelihatan banget. Dan untuk yang wajan ketiga ini dengan panas wajan yang pas, tapi segera untuk diratakan dan hasilnya pun akan bagus. Nih, hasilnya pun tipis merata dan nggak ada lubang ya. Nah di sini bisa membedakan kalau panas wajan yang pas segera diratakan, di sini yang panas wajan pas tapi lama nggak diputar ya, jadi matang di tengah. Ini wajan yang kurang panas akan seperti ini. Nah kawan, sekarang mau saya kasih topping ya. Ini untuk yang tadi kurang panas wajannya ya, ini saya kasih topping coklat. Dan ini yang tebal di tengah karena tadi tidak langsung diratakan, karena baru tahap belajar mungkin, jadi kurang tahu ya harus gimana. Dan ini yang
panasnya pas, langsung segera diratakan dan hasilnya pun bagus dengan pematangan yang merata dan tipis juga yang merata ya. Sekarang mau saya ambil yang ini, yang udah matang, yang matang sempurna ya. Tuh, ini yang matang sempurna nih. Nih, dengan pori-pori atau kulit belakang yang maksimal sempurna ya. Nih, ini pemanasan wajan yang pas. Sekarang yang tebal di tengah nih. Ini tebal di tengah, bagus, cuman dia tebal di tengah ya kawan-kawan ya. Nih, nggak bisa tipisnya tuh merata enggak ya. Jadi dia tebalnya di tengah. Nih, tuh. Sekarang yang kurang panas. Nih, ini dari matang juga udah kelihatan berbeda ya kawan-kawan ya. Jadi di sini bukan karena adonan yang salah, karena memang panas wajan yang belum pas. Tapi sama teman-teman, sama kawan-kawan udah dimasukin dulu ya. Seperti ini. Jadi dia pucat, dari warna kulit juga pucat, udah kelihatan ya. Jadi kawan-kawan bisa membedakan panasnya itu harus pas, harus segera diputar untuk hasil yang maksimal. Ini hasilnya tadi ketiganya ya, yang dari sini itu kurang panas, ini tebal di tengah karena tidak langsung diratakan, ini yang langsung diratakan dan hasilnya sempurna. Sekarang saya mau mempraktekkan tingkat kerenyahannya ya. Ini yang panasnya pas dan langsung diratakan nih. Nih teman-teman ya, karena masih posisi hangat ya. Nih hasilnya tuh crispy-nya tuh benar-benar crispy ya. Ini yang tebal nih, tuh beda kan, karena dia tebal. Tapi yang tipisnya juga renyah nih, yang tipisnya itu bagus ya kan. Ini udah pasti, karena udah pasti jelek ya, karena tadi kurang panas. Dan mungkin karena kawan-kawan belum tahu ya panas wajan yang pasnya itu, hasilnya pun berbeda dari ketiganya nih. Ini yang panasnya sempurna, panasnya pas, langsung diratakan. Ini yang tebal di tengah tuh nih. Berarti yang baru tahap belajar krepes, jangan jangan patah semangat. Biarpun dalam adonan satu yang sama, tapi kalau panas wajannya itu berbeda, hasilnya pun berbeda. Ini yang kurang panas itu bisa antara dua, antara lengket banget sama enggak, karena ini wajan saya udah bagus, udah saya pakai setiap hari, jadi dia nggak lengket. Tapi dari tingkat kematangan pun lebih lama karena kurang panas. Dan ini yang adonan sama tapi tebal karena nggak langsung buru-buru diratakan. Dan yang ini yang langsung saya ratakan, hasilnya pun berbeda. Jadi teman-teman harus paham antara panas wajan itu harus yang pas dan harus segera diratakan supaya hasilnya tuh maksimal bagus. Nah kawan-kawan, di sini intinya kawan-kawan itu harus paham tentang titik pengapian yang pas dan cara memutar adonan ya, supaya hasilnya benar-benar maksimal. Mungkin tutorial tentang krepes sampai di sini dulu. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.